Kamu kembali, tapi kamu tidak mengingatnya. Aku juga melihat betapa sedihnya Randy. Sekarang aku sudah sadar kembali dan pikiranku jernih. Aku akui aku sempat kebingungan beberapa saat setelah ayah kita dibunuh, dan bahkan menyeretmu ke dalam kekacauan itu adalah kesalahanku. Dirga telah berbicara banyak saat ini. Putri Bramasta berpikir sinis bahwa dia seharusnya menjadi pembicara motivasi dan bukan psikolog. Mengapa dia tidak tahu bahwa dia pandai berbicara? Faktanya, Putri Bramasta selalu yakin bahwa Randy bukanlah pembunuh di balik kematian ayahnya yang kejam. Ketika mereka bertengkar hari itu, dia sangat marah sehingga dia menuduhnya. Ketika Randy mengakui klaimnya dengan marah, dia menyesali perkataannya. Namun, kerusakan telah terjadi. Setelah itu, Putri Bramasta berhenti mendengarkan Dirga. Dia memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan Dirga. Jika dia benar-benar bisa melepaskan perasaannya terhadapnya, dia bisa memperlakukannya seperti seorang kenalan biasa ketika mereka bertemu lagi. Menyebut namanya saja sudah menyebabkan hatinya sangat sakit hingga dia sulit bernapas. Dalam hidup ini, bagaimana dia bisa memperlakukan Randy seperti kenalan biasa? Aku rindu ayah, gumam putri kecil dalam tidurnya ketika Putri Bramasta sedang melamun. Dia baru jauh dari ayahnya kurang dari 24 jam. Gadis kecil itu sudah berbicara dalam tidurnya dan memanggil ayahnya, yang membuat Putri Bramasta sedih. Dia menundukkan kepalanya dan mencium putri kecil. Sayang, aku akan mencintaimu seperti ayah mencintaimu. Tidak peduli seperti apa kehidupannya di masa depan, Putri Bramasta sedikit bingung dengan masa depannya, tapi itu tidak masalah. Selama barang-barang berharga miliknya masih ada bersamanya, dia akan bisa bertahan. Mereka tiba di tempat tujuan setelah hampir 1 jam perjalanan. Bungalow di depan mereka tampak mewah dan dikelilingi oleh pemandangan sekitar yang menyenangkan. Mobil-mobil yang mereka lewati juga terlihat sangat mahal. Putri Bramasta bertanya pada Dirga, "Kak, di mana kita? Kelihatannya sangat mahal di sini." Dirga berkata, "Hadiah Randy tidak akan terlalu murah." Itu adalah jawabannya yang singkat namun akurat. Dirga benar, hadiah Randy tidak akan terlalu murah. Selain itu, disinilah mantan istrinya dan anak-anaknya akan tinggal mulai sekarang. Randy menahan diri dengan tidak mengatur villa besar untuk mereka. "Sial, aku tidak tidur sepanjang malam, dan sekarang kamu akhirnya sampai di sini." Sebuah suara yang familiar terdengar di udara. Putri Bramasta mendongak dan melihat Lily yang sedang hamil berlari ke arahnya. "Lily, kenapa kamu ada di sini?" Pelan-pelan, Putri Bramasta sangat khawatir dengan kecepatan gerakan Lily. Pantas saja Juna, suami Lily, tidak ingin dia pergi sendirian. Dengan kecerobohan Lily, dia akan membuat kekacauan jika keluar sendirian. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Lily berlari mendekat dan memeluk Putri Bramasta erat. "Kamu makin menyebalkan. Kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang ke Amerika. Kalau Juna tidak mendengar kabar dari Brian, aku tidak akan tahu kalau kamu ada di New Brian." Lily tahu Putri Bramasta datang ke New Brian karena ketika Juna dan Brian sedang mengobrol di telepon, dia mendengar Brian membocorkan rahasia dan dia bertanya lebih banyak tentang hal itu. Padahal, jika dipikir-pikir baik-baik, mereka akan paham bahwa masalah ini pasti tidak sesederhana salah bicara. Brian terpilih sebagai asisten khusus Randy. Bagian dari tugasnya adalah menjaga rahasia. Oleh karena itu, alasan kenapa dia salah bicara pasti karena Randy memerintahkannya untuk berbagi kabar dengan Lily secara tidak mencolok. Putri Bramasta akan datang ke Amerika, dan Lily kebetulan juga berada di Amerika. Jika dia tidak memberitahu Lily, kepada siapa lagi Brian bisa berbagi kabar itu? "Aku sangat terburu-buru sehingga aku tidak punya waktu untuk memberitahumu."
Putri Bramasta sungguh senang melihat sahabatnya berada di tempat asing. Kelelahan karena perjalanan berjam-jam dan rasa sakit akibat perceraian untuk sementara terlupakan. "Lili, sudah lama tidak bertemu," sapa Dirga sopan. "Dirga, ya, sudah lama tidak bertemu." Lili menyapanya sambil tersenyum lalu menatap Kenzo yang berdiri di samping Putri Bramasta. "Ini pasti Kenzo kan? Anak yang manis sekali." "Terima kasih, Bibi Lili." Belum ada yang mengenalkan Lili pada Kenzo, tapi dia sangat jeli. Dia baru saja mendengar ibunya memanggil namanya, jadi dia memanggilnya dengan hormat. "Sangat menggemaskan." Lili tersenyum. "Aku tidak menyiapkan hadiah untukmu hari ini. Aku akan menebusnya lain hari." "Bibi Lili, apakah kamu tidak mengenaliku?" Bibi Lilinya telah berbicara dengan Kenzo terlebih dahulu, jadi putri kecil meminta perhatian dengan getir. "Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kamu sangat penting bagiku, jadi bagaimana aku bisa melupakanmu?" Saat dia berbicara, Lili segera mengangkat putri kecil dan menakuti Putri Bramasta dengan tindakannya. "Lili, putri kecil terlalu berat. Jangan menahannya dengan lenganmu. Hati-hati dengan bayimu." Putri Bramasta sangat khawatir hingga dia berkeringat dingin. "Bayinya baik-baik saja, tidak apa-apa." Lili merasa nyaman. Putri Bramasta sekali lagi memahami betapa lelah dan khawatirnya Juna. Lili sebenarnya tidak menganggap kehamilan sebagai sebuah masalah besar. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkannya? "Putri kecil, kita sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Kamu jadi lebih cantik." Lili kembali mencubit wajah putri kecil. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Putri kecil menjadi semakin menggemaskan. Dan Lili sangat menyukainya sehingga dia ingin menjadikan putri kecil sebagai menantunya. Namun, putranya belum juga lahir. "Bibi Lili, aku makan enak setiap hari, jadi aku bertambah cantik." Putri kecil senang menerima pujian. Lili ingin bertanya lebih banyak, tapi dia menyadari semua orang masih berdiri di luar rumah. Jadi dia mempersilakan semua orang masuk, jangan berdiri di luar. "Ayo masuk ke dalam untuk menyusul." "Put, aku sudah memeriksa rumah. Petugas kebersihan sangat rajin, jadi rumah ini jauh lebih bersih dari rumahku. Aku yakin kau akan puas saat melihatnya." Kemarin, ketika dia mengetahui bahwa Putri Bramasta akan datang ke Amerika Serikat dan akan tinggal di sebelah mereka, Lili mengajak Juna melihat rumah itu di tengah malam. Meski ia mempercayai pengaturan Randy, bagaimana Lili bisa merasa tenang jika ia tidak melihatnya dengan matanya sendiri? "Lili, senang sekali kamu ada di sini." Putri Bramasta merasa seperti di rumah sendiri ketika dia melihat Lili dan teringat saat Lili pindah ke kota Jakarta bersamanya beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka pindah dari kota sebelumnya ke kota Jakarta, mereka berkemas dengan ringan dan dengan berani berangkat tanpa membawa apa-apa. Saat itu, mereka penuh energi dan percaya diri. Mereka percaya bahwa mereka akan mampu menciptakan masa depan mereka sendiri di kota Jakarta. Belakangan, mereka berdua perlahan menetap di kota Jakarta. Dengan studio mereka sendiri yang membuat desain pengantin, kehidupan mereka cukup baik. Putri Bramasta percaya bahwa dia juga bisa beradaptasi dengan kehidupan di New Brian. Dia ingin tinggal di kota ini bersama anak-anaknya karena di kota inilah Randy dilahirkan dan dibesarkan. Dia tidak berada di sisinya ketika dia berada di New Brian. Di masa depan, dia juga tidak bisa berada di sisinya. Oleh karena itu, inilah caranya untuk berhubungan kembali dengannya. Itu adalah properti berlantai 3 dengan halaman kecil. Ada bunga dan tanaman hijau di mana-mana dan kebun sayur kecil di halaman. Area umum semuanya berada di lantai dasar, sedangkan kamar terletak di lantai 2 dan 3. "Baiklah, Put, kamu dan putri kecil akan tinggal di lantai 2. Aku akan membawamu ke sana."
Dirga, kamu dan Kenzo akan naik ke lantai 3. Selamat menjelajah. Lily menarik Putri Bramasta pergi setelahnya. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai nyonya rumah di rumah ini. Ada 3 kamar di lantai 2, 1 kamar tidur utama, 1 kamar anak-anak dan 1 lagi ruang kerja. Dekorasi setiap ruangan unik, desain kamar tidur utama sederhana, dan kamar putri kecil bertema anak-anak. Ruang kerjanya didekorasi dengan gaya vintage, dan bahkan papan gambar serta peralatannya disiapkan untuk Putri Bramasta. Putri Bramasta takjub. Asisten Randy sangat teliti dan dia sangat memperhatikan detail. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.